Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Pagi. Di bulan Ramadan ini, Polri menguatkan kebersamaan melalui berbagai kegiatan yang penuh kehangatan bersama masyarakat. Semua kami hadirkan dalam segmen Ramadan pagi ini. Pemirsa, Polda Sumatera Barat menunjukkan komitmennya memberikan pelayanan masyarakat, khususnya perantau Minangkabau yang akan melaksanakan mudik Lebaran 2026 melalui program Pulang Basambo. Berikut laporan dari personel Humas Polda Sumatera Barat, Brigadir Breta Suci Stefani untuk Anda. Hari ini Kapolda Sumatera Barat ikut melepas Pulang Basambo 2026 yang diadakan di lapangan jantung gedung DPR RI. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Sumatera Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para perantau Minangkabau yang akan melaksanakan mudik Lebaran melalui program Pulang Basambo 2026. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Trisuryanta menegaskan bahwa Polri siap dalam mengawal penuh pelaksanaan program mudik gratis guna memastikan perjalanan para pemudik berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan keterangan di Komplek DPR MPR RI Jakarta pada Minggu 8 Maret 2026. Kapolda Sumatera Barat juga menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam program ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pada pelaksanaan tahun 2026, program Pulang Basambo direncanakan memberangkatkan ratusan bus yang terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama sebanyak 100 unit bus, kemudian dilanjutkan pada tahap kedua sebanyak 150 unit bus. Untuk menjamin keselamatan selama perjalanan, Polri juga menyiapkan 3 titik peristirahatan strategis yang berada di Kota Palembang, Jambi, dan perbatasan Sumatera Barat. Di lokasi tersebut, petugas kepolisian akan melakukan berbagai pengawasan dan pelayanan kepada para pemudik. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan pada para pengemudi bus sebelum melanjutkan perjalanan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kondisi fisik dan mental pengemudi dalam keadaan prima sehingga dapat meminimalisir risiko kecelakaan di jalan. Kapolda Sumatera Barat juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung kelancaran program ini demi mewujudkan mudik yang aman, penuh kebahagiaan bagi masyarakat. Polri hadir untuk masyarakat, jadi kita akan mengawal baik yang tahap pertama 100 unit bus dan yang kedua adalah 150 unit bus. Jadi nanti kita ada 3 peristirahatan, 1 di Palembang, 2 di Jambi, dan 3 di perbatasan Sumatera Barat. Di dalam setiap peristirahatan, kepolisian memastikan bahwa semua pengemudi kita tes kesehatan. Sehingga pada saat mau berangkat, dari sini kita kawal, kesehatan sudah cukup bagus dan layak untuk berangkat. Kemudian setiap pemberangkatan juga demikian. Kemudian di ujungnya di Sumatera Barat kita nanti akan sambut keluarga kita, Nusa anak kita. Kita akan sambut dengan makan bajamba, buka puasa bersama. Mudah-mudahan kita doakan untuk Pulang Basambo ini 2026 akan nyaman. Jadi mudik aman, keluarga bahagia. Dari lapangan jantung gedung DPR RI, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Di Sulawesi Tenggara, pemirsa, dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Direktorat Binmas Polda Sulawesi Tenggara berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan pesantren kilat bertema belajar beribadah dan berkarakter. Kegiatan ini diikuti oleh siswa-siswi SMKN 1 Kendari dan SMKN 2 Kendari bertempat di Masjid Al-Hamdasyah SMKN 2 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pesantren kilat tersebut dibuka langsung oleh Dirbinmas Polda Sultra, Kombes Pol Suharman Sanusi, serta Kepala Sekolah SMKN 1 dan SMKN 2 Kendari bersama para guru. Komitmen dengan Pak Kadis bahwasanya program ini insya Allah berkelanjutan, bukan hanya di SMK 1 dan SMK 2 saja, tapi kami harapkan bisa menyentuh para pelajar sekolah lainnya. Kalau kami lihat dari rundown acara kegiatan itu materi, memang di Sulawesi Tenggara ini kalau kita berbicara data dan fakta,
itu kejahatan terkait dengan penganiayaan, kemudian perkelahian, kemudian kejahatan perempuan dan anak, dan yang terakhir narkoba itu sangat tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan fakta tersebut, maka kami dari Direktorat Bimas sudah membuat nota dinas kepada Direktorat Krimum, kemudian Direktorat Narkoba, kemudian Pelanggaran Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas untuk memberikan materi pada acara ataupun kegiatan pesantren kilat di SMK 2 Negeri Kota Kendari. Diharapkan melalui kegiatan ini, para siswa semakin sadar akan pentingnya menjaga ketertiban serta berperan aktif dalam membina generasi muda di lingkungan masyarakat. Program pesantren kilat ini direncanakan akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan guna mempererat kemitraan Polri dan masyarakat dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Humas Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Kapolres Demak AKBP Afrizal Samelino mengingatkan seluruh Babin Kamtibmas jajaran Polres Demak untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah preventif selama bulan suci Ramadan. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan di Aula Wicaksana Lagawa pada Selasa 3 Maret 2026. Kapolres Demak AKBP Afrizal Samelino Ganda Saputra mengingatkan seluruh Babin Kamtibmas jajaran Polres Demak untuk meningkatkan kewaspadaan dan langkah preventif selama bulan Ramadan. Arahan ini disampaikan dalam pertemuan di Aula Wicaksana Lagawa Selasa 3 Maret 2026. Dalam arahannya, Kapolres Demak menekankan peran penting Babin Kamtibmas sebagai wajah institusi di tengah masyarakat. Kapolres Demak menyoroti potensi gangguan seperti sahur on the road dengan pengeras suara berlebihan, perang sarung yang membahayakan, peredaran minuman keras, petasan, dan aksi balap liar yang bisa mengganggu ketertiban umum. Kapolres Demak meminta Babin Kamtibmas mengedepankan edukasi dan langkah preventif, aktif berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh pemuda, serta perangkat desa. Pemantauan wilayah rawan, pengaktifan pos kamling, dan sinergi dengan Babinsa menjadi langkah strategis untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kapolres Demak juga menekankan penerapan prinsip wali, waspada, amanah, lugas, dan inovatif. Keberadaan personil Polri harus memberikan rasa aman, menyelesaikan keluhan warga secara cepat dan transparan, serta menjaga kepercayaan publik melalui kejujuran, kecepatan, dan komunikasi yang baik. Dari Tim Humas Polres Demak, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Banten menggelar buka puasa bersama pengemudi ojek online dan organisasi kemasyarakatan di Masjid Baitur Rahman, Polda Banten pada Kamis 5 Maret 2026. Acara ini dihadiri Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, Wakapolda, dan para pejabat utama Polda. Polda Banten menggelar buka puasa bersama pengemudi ojek online dan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Masjid Baitur Rahman, Polda Banten pada Kamis 5 Maret 2026. Acara ini dihadiri Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Wakapolda, dan para pejabat utama Polda Banten. Kegiatan ini menjadi momentum mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya ojol dan ormas yang berperan aktif dalam kehidupan sosial. Kapolda Banten menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat silaturahmi dan sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut pengemudi ojol berada di garis depan melayani publik, sementara ormas berperan menjaga harmoni sosial. Kapolda Banten menegaskan keamanan dan ketertiban tidak bisa diwujudkan hanya oleh polisi saja, melainkan memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Kapolda Banten berharap kegiatan ini memperkuat kolaborasi antara Polri dan masyarakat, menjaga situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif. Kapolda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kerjasama menjaga keamanan di Provinsi Banten. Terima kasih kepada Polda dan jajarannya, Polda Banten. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga tahun yang akan datang tetap dilaksanakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kapolda yang telah menyelenggarakan acara ini. Di sini harapan saya semoga acara ini bisa selanjutnya nanti di tahun depan. Kegiatan dilanjutkan dengan tausiah keagamaan dan buka puasa bersama dalam suasana kekeluargaan. Momen ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Polri dengan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Provinsi Banten. Dari Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Pagi akan segera kembali.